Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian selalu dirahmati Allah. Menyambung daripada apa yang kita bahas kemarin, apa yang kita sharingkan kemarin. Kita sekarang coba akan membahas bagaimana sih salah satu perspektif untuk membangkitkan Islam. Nanti kembangan-kembangannya nanti insya Allah akan kita coba untuk gabung dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya seperti pertanyaan Hawarin tadi. Dan pada pagi ini kita coba akan membahas tentang bagaimana sih kita itu berkontribusi dalam membangkitkan Islam. Karena itulah salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia senantiasa kita jadikan panutan, dan semoga kita semua senantiasa untuk bisa menjadi umat beliau dan diakui sebagai pengikut-pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, karena kita senantiasa menyesuaikan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan kita sesuai dengan apa yang disampaikan dan diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maklum ini masih zaman Twitter tahun 2012-2013 ketika saya masih ekstrim-ekstrimnya ya. Jadi kalau sekarang ada yang bilang Felix Show radikal, telat berapa tahun tuh, dari tahun 2012 sudah 8-9 tahun ya telat. Pertama-tama teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Jadi ketika dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, itu pasti ada sesuatu yang penting yang disampaikan setelah ayat itu. Apa yang disampaikan dalam ayat yang versi yang ini dalam surat Al-Hasyr ini, Allah sampaikan ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaklah setiap orang yang bertakwa kepada Allah itu memperhatikan hal-hal yang ada di masa lalu, ma taqaddama qaddamat itu yang sudah berlalu ya, sesuatu yang sudah terjadi. Ligot itu untuk besok. Ayat ini sudah disepakati oleh para ulama tafsir menyangkut dengan yang dimaksud dengan ligodin itu adalah yaumil kiamah. Jadi hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang qaddamat, apa yang sudah dilakukan di dunia untuk hari esok di yaumil kiamah. Jadi seolah-olah kita tuh ditaruh di persimpangan bahwa besoknya itu kiamat, atau kiamat itu dekat sekali, masa penghitung itu dekat sekali. Dan kiamat itu kan ada dua ya, kalau kata para ulama. Pertama adalah kiamat yang kecil, itu adalah kematian kita sendiri. Yang kedua adalah kiamat yang besar, yaitu adalah ketika seluruh manusia dikumpulkan pada satu hari. Nah, manapun itu, tapi kita disuruh untuk memperhatikan hari itu. Dan seolah-olah kita melihat ke belakang, yaitu adalah sesuatu yang sudah kita lakukan di dunia. Jadi ini adalah kayak apa ya, waktunya itu waktu time frame-nya itu ditaruh kita di antara kiamat dan di antara sudah menjalani dunia. Maka setiap orang yang bertakwa itu harus memperhatikan hal ini, apa yang dia lakukan untuk masa depan. Tapi ayat ini juga bisa dibaca sebagai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian membaca masa lalu untuk bisa membaca masa depan. Karena masa depan itu terletak di masa lalu. Karena masa lalu itu menjadi petunjuk untuk masa depan. Dan mungkin Avengers terinspirasi daripada ini. Lalu kemudian buat ketika Endgame itu ya dia harus balik ke masa lalu untuk masa depan gitu kan ya. Enggak, itu adalah otak-atik gato aja. Tapi yang kalau sehari-hari di dunia tuh gini. Misal contoh dalam fashion itu selalu ada namanya retro. Contoh misalnya ya, zaman sekarang kalau teman-teman lihat BTS gitu ya, atau lihat apa lagi selain BTS? Bukan yang cowok. Backstreet Boys ya, ketahuan ya. Pasti Anda lahirnya tahun 90-an ya. Suju udah lama. Sekarang tuh BTS, terus apalagi misalnya NCTZN apa ya, pokoknya kita sok tahu bilang. Pokoknya semua orang-orang Korea itu yang sekarang jadi benchmark ya, yang jadi benchmark laki-laki itu ya. Laki-laki keren itu sekarang rambutnya belah tengah gitu kan ya. Pakai alis ya, terus belah tengah itu kan. Nah, dan kita tahu bahwa laki-laki belah tengah itu ya tahun 90-an ketika zaman Backstreet Boys itu. Jadi kalau dulu Backstreet Boys itu ada yang namanya Nick
Ya itu rambutnya belah tengah. Gitu. Iya. Terus ada Andi Lau. Ada Arongpo itu juga rambutnya belah tengah. Balik lagi. Dulu ketika tahun 90 setelah belah tengah itu saya juga dulu belah tengah. Tapi udah hilang gitu ya. Terus abis itu rambutnya berdiri pakai apa namanya pakai minyak rambut spike gitu kan ya. Setelah itu ganti jadi belah pinggir tuh kayak si Ari itu. Terus setelah itu ganti jadi gondrong. Nah, nanti balik lagi gondrong itu kan sebelum belah tengah sebenarnya. Kalau teman-teman lihat zamannya ibu bapak kita kan ya, rambutnya gondrong, terus celana cut bray dan segala macam. Dan saya masih ingat tahun 90 itu kalau yang cewek-cewek itu ngetren celana hippies. Ya, apa celana yang di bawah pusar, di bawah pinggul ya. Di bawah pinggul terus sekarang balik lagi celana di atas pusar. Karena balik lagi kayak tahun 70-80 ya. Artinya itu namanya retro dalam dunia fashion. Nah, dalam dunia desain juga gitu. Sekarang pop art gitu kan ya. Balik lagi retro ke tahun 70-80. Warna-warnanya lebih terang, bukan warna-warna yang apa ya? Apa namanya? Pentel ya. Warna-warna yang soft gitu. Enggak, sekarang balik lagi ngejreng gitu ya. Sekarang warnanya ganti lagi tahun ini. Tapi intinya ada sesuatu hubungan antara masa lalu dan masa depan. Kalau kata orang-orang barat, history will repeat itself. Sesungguhnya sejarah itu akan mengulangi dirinya sendiri. Kenapa? Karena di hari yang awal tidak ada yang memperhatikan dia, jadi dia mengulangi lagi. Nah, maka kita lihat bagaimana sih profil orang-orang yang bisa dalam tanda kutip mengubah dunia. Karena kalau kita berbicara tentang cara untuk membangkitkan Islam, maka kita perlu melihat pola. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat pada sejarah, sebenarnya yang kita diperintahkan adalah melihat pola, bukan melihat sejarahnya. Bukan hanya nostalgia, tapi melihat pola. Maka berkali-kali saya sampaikan pada teman-teman Terang Trip, heritage of Ottoman itu adalah mengambil warisan daripada Utsmani, bukan mengambil cara mereka, tapi pola mereka. Karena pola itu akan berulang terus-menerus. Dan pola itu bisa kita ambil dan kita tangkap. Nah, kalau kita bicara tentang orang-orang yang dalam tanda kutip mengubah dunia, contoh, ini salah satu, ini diakui atau tidak, Bung Karno itu berhasil dengan caranya sendiri untuk membentuk Indonesia pada saat ini. Mau diakui atau tidak, mau kita bilang jasanya seperti apa ya, tapi terbukti bahwa dia sudah melakukan sesuatu sehingga pada saat itu dia melakukan itu untuk mewarnai masanya. Atau misalnya yang lain, Anda suka atau tidak suka misalnya Hitler. Anda boleh suka, Anda boleh tidak suka. Banyak orang tidak suka dengan Hitler, tapi diakui atau tidak, dia menyatukan Jerman. Diakui atau tidak, dia pemimpin perang yang lumayan gitu maksudnya. Dia berhasil melakukan sesuatu gitu maksudnya. Kita nggak bahas tentang benar atau salah, kita nggak bahas tentang jahat atau baik. Sama seperti Martin Luther itu juga sama. Atau misalnya di zaman ada Malcolm X itu juga sama. Atau kalau di zaman kita yang sudah berlalu ya Ustaz Arifin Ilham lah itu sama. Barack Obama itu juga sama. Jadi artinya kalau saya lihat pola-pola itu semua sama. Semua orang yang ingin mengubah itu mereka harus dikasih satu hal yang penting, yaitu adalah how to communicate. Bagaimana cara untuk menyampaikan sesuatu idenya itu. Karena sebesar apapun idenya, kalau dia tidak bisa untuk menyampaikan ide itu, maka ide itu percuma. Maka ide itu sia-sia. Nah, seseorang yang mau mengubah, seseorang yang mau berdakwah, maka dia harus memahami metode untuk berkomunikasi. Dan dakwah itu memang tentang metode untuk berkomunikasi. Ada lagi, orang ganteng. Kirain Pak Ade. Berubah. Masalah Pak Ade tetap berubah. Nah, itu kita bicara tentang yang mengubah ya, bukan yang lain ya, bukan yang merusak itu ya. Jadi yang namanya bahasa itu penting sekali. Dikatakan bahwa penguasaan orang terhadap bahasa itu bisa jadi adalah penguasaan orang yang paling penting. Kenapa? Karena disampaikan oleh para ahli bahwasanya bahasa itu adalah ibu daripada setiap skills. Jadi mother of all skills. Jadi ibu daripada setiap ilmu boleh, ibu daripada setiap skill boleh. Karena kenapa? Pertama, ilmu itu diolah dengan bahasa. Jadi kata orang ya, seberapa sanggup satu bangsa itu punya peradaban, itu tergantung potensi bahasanya. Misal, Indonesia itu cuma punya 70.000 kalau saya nggak salah, 70.000 kosakata. Inggris itu punya 150.000 kosakata. Makanya kalau kita
ngomong orang Inggris yang sudah terbiasa ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Indonesia kagok karena dia nggak bisa nyari padanan katanya. Misal ya, orang-orang Inggris itu punya banyak kata untuk muji orang. Wonderful, amazing, apalagi cool, apalagi misalnya outstanding dan segala macam. Kalau orang Indonesia bagus. Cuma itu aja. Nah, jadi memang ada variasi dalam setiap perbedaan. Contoh misalnya Indonesia lebih banyak kata-kata untuk ada beda antara padi, gabah, nasi dan segala itu ada beda. Sama kayak orang Arab punya bahasa beda tentang kurma. Tapi overall bahasa Inggris itu adalah bahasa yang lebih cocok untuk dikembangkan dalam sains dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia tuh punya keterbatasan. Setiap kali bahasa Indonesia tuh mau untuk naik kelas dalam tanda kutip, dia harus menyerap daripada bahasa lain. Sedangkan ilmu itu diolah dengan bahasa. Semakin banyak kosakata antum, semakin banyak yang bisa diolah dalam kepala. Paham gak sih maksudnya? Karena ibaratnya gini deh. Kalau seandainya bahasa itu adalah bahan-bahan, kepala kita ini adalah dapurnya, maka berapa banyak kombinasi bahan-bahan yang berapa banyak masakan yang kita bisa hasilkan, itu tergantung kombinasi bahan-bahan yang kita punya. Nah, ilmu itu diolah dengan bahasa. Kenapa? Karena orang mikir itu harus pakai bahasa. Paham gak sih maksudnya? Nah, karena itulah ketika orang berbicara tentang ilmu diolah dengan bahasa ini, yang kedua adalah ilmu disimpan juga dengan bahasa. Kalau antum ketemu dengan tulisan hieroglif misalnya, antum nggak akan bisa mengakses itu kalau antum nggak paham ilmunya. Makanya ilmu itu diolah dengan bahasa, disimpan dengan bahasa, dan ilmu itu ditransfer juga dengan bahasa. Jadi diolahnya dengan bahasa, disimpannya dengan bahasa, ditransfernya juga dengan bahasa. Contoh nih misalnya nih, ini orang Cina ngajarin Al-Quran. Nah di bawahnya itu ya itu adalah ada tuh taiyang, contohnya syams gitu kan ya, syams matahari artinya adalah matahari. Syams adalah matahari dalam bahasa Cina dan segala macam. Karena kalau misalnya dia tidak punya bahasanya, dia nggak bisa transfer ilmunya. Al-Quran juga sama. Al-Quran itu dalam tanda kutip cuma bacaan yang berpahala kalau antum nggak tahu tentang ilmunya, tentang bahasanya. Karena disimpan, diolah, dan ditransfer dengan bahasa. Nah kalau gitu punya pertanyaan. Kita berbahasa karena berpikir atau kita berpikir karena kita berbahasa? Yang mana? Atas atau bawah? Yang kedua. Kita berbahasa karena kita mikir atau kita mikir karena kita berbahasa? Berpikir karena berbahasa. Oke, kita lihat. Kita berbahasa karena kita berpikir, betul nggak? Betul. Buktinya adalah yang tidak punya akal itu tidak punya bahasa yang bisa kemudian untuk diolah, ditransfer, dan diolah, ditransfer, dan disimpan. Contoh, hewan itu berkomunikasi. Tapi apakah dia punya bahasa yang bisa ditransfer, disimpan, dan diolah? Enggak, karena dia nggak punya akal. Maka betul, kita punya bahasa karena kita mikir. Maka ilmuwan-ilmuwan sejarah, ilmuwan-ilmuwan yang meneliti tentang paleontologi dan segala macam itu, mereka berkesimpulan peradaban itu ada, ciri-cirinya adalah mereka berbahasa. Dan bahasanya itu bisa direcord, bisa disimpan, bisa diolah, dan juga bisa ditransfer. Gitu kan ya. Contoh misalnya, yang paling primitif ada gambar-gambar orang lagi panah di gua gitu kan ya. Yang dia lagi ada berapa orang bawa tombak. Itu menggambarkan situasi masa lalu itu kayak apa. Nah, artinya adalah betul. Yang kedua, kita berpikir karena kita berbahasa. Itu juga betul. Karena saya sudah bilang tadi, pikiran itu tidak dimungkinkan kalau nggak ada bahasa. Kalau orang tidak bisa untuk melihat nggak bisa untuk mengindra sesuatu dan menghukumi itu namanya apa, dia nggak akan bisa mikir. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan Adam nama benda-benda semuanya. Supaya apa? Ketika Adam sudah tahu nama benda-benda itu, dia bisa mikir. Dan itu tanda bahwa Adam punya akal juga. Sedangkan ketika ditanya, idqala lil malaikati ambihum bi asmaihim. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, kata Allah. Sampaikan pada saya nama benda-benda itu kalau memang Anda termasuk golongan-golongan yang benar, kata Allah kepada malaikat. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana, kami enggak punya ilmu bahasa. Illa ma 'allamtana, kecuali yang diinstalkan kepada kami untuk berbahasa itu. Sedangkan kami enggak bisa seperti kayak Adam. Adam sudah diajarin, malaikat enggak mampu, dikembalikan pada Adam. Ya Adamu ambihum bi asmaihim. Wahai Adam,
sampaikan kepada mereka nama benda-benda. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka Adam menyampaikan nama benda-benda itu kepada para malaikat. Sekaligus memberikan sebuah impresi bahwa Adam itu punya sesuatu yang nggak dipunyai oleh malaikat, yaitu adalah akal. Maka karena akal kita berbahasa juga betul. Karena kita berbahasa kita punya akal juga betul. Berarti dua-duanya ini memang bukan pertanyaan, karena ini adalah senantiasa melengkapi. Paham maksudnya? Berarti akal sama bahasa ini adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan erat. Contoh misalnya, pemahaman terhadap bahasa ini menentukan bagaimana, ilmu terhadap bahasa atau skill bahasa kita itu menentukan bagaimana kita itu memahami sesuatu. Oke, ini artinya apa nih? Artinya apa? Wah, nggak bisa bahasa Inggris. Tolong diartikan. Gak bisa Inggris. Apa Den artinya Den? Perempuan tanpa prianya itu nothing. Berarti perempuan tanpa prianya itu tidak ada apa-apanya. Tapi bisa nggak dibaca dengan cara yang berbeda? Perempuan dibaca berbeda. Kan tadi kan kalau Dena baca, Tanpa suaminya gitu. kan kalau bagi Dena kan perempuan tanpa ada laki-lakinya itu nggak ada apa-apanya. Berarti itu pemahamannya Dena. Tapi bisa nggak dengan pemahaman yang lain? Lihat baik-baik penguasaan bahasa. Kalau Dena bacanya gini, woman, without her man, is nothing. Tapi bisa nggak saya baca, woman, without her, man is nothing. Oke, totally opposite. Berbeda jauh. Sebaliknya, kalau Dena pemahamannya adalah perempuan tanpa laki-lakinya itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau yang saya baca tadi, perempuan tanpa dia kita nggak ada apa-apanya, gitu kan ya? Oke, itu cuma satu kalimat yang singkat. Nanti kita akan bicara tentang Al-Quran. Itu cuma hal yang singkat sekali, memberikan pemahaman yang sangat luas tentang satu hal. Contoh lagi misalnya ini, kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Pemahaman dia begitu. Tikus mati. Kadang-kadang cara mengartikan tuh cara kita baca itu menandakan apa di kepala kita. Kucing makan tikus mati ya. Itu ada dua word itu dua. Nah, oke. Yang pertama, kucing lagi makan tikus yang mati. Oke. Yang kedua, Kucing lagi makan, tikus tiba-tiba mati. oke, kucing makan tikus mati, berbeda. Sekarang antum tahu kan kenapa hadis itu bisa beda-beda artinya? Antum tahu kan sekarang kenapa musik itu ada yang ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan halal? Ya karena bagian-bagian kayak gini. Karena di dalam bahasa tuh ada connection yang kadang-kadang nggak ketahuan. Maka waw aja dalam bahasa Arab ada berapa banyak? Ada waw atof, waw ma'iyah, ada waw istinaf dan segala macam. Nanti kita datang ke situ, kapan-kapan lah. Kucing makan tikus mati. Ada kucing makan tikus mati. Kucingnya yang mati. Minimal ada 3. Oke, yang lebih banyak lagi nih. Dia semua anak pejabat. Ini banyak banget artinya. Arti yang pertama, hadiah yang kedua dari anak pejabatnya yang gemuk itu mahal. Bisa jadi hadiah yang kedua anak pejabat yang gemuk, pejabatnya yang gemuk bukan anaknya. Itu mahal. Bisa jadi hadiah kedua anak pejabatnya ada 2. Bisa jadi anak pejabat yang gemuk. Paham ya? Ini berbagai macam itu, jadi artinya gini. Penguasaan kita terhadap bahasa itu menentukan pemahaman. Karena kalau ini dikasih ke orang Inggris, dia pasti bingung. Walaupun dia bisa bahasa Indonesia. Paham gak sih maksudnya? Antum kasih ini pada orang Cina yang baru bisa belajar bahasa Indonesia, dia pasti bingung. Kenapa? Perlu penguasaan yang sangat detail tentang bahasa untuk bisa mengeruk sesuatu dari arti dari bahasa itu. Ya kalau gitu kita lihat lagi nih. Pemimpinmu menyuruhku untuk melaknat Ali bin Abu Thalib, maka laknatlah dia. Jadi ini ceritanya ada seorang ulama dipaksa. Jadi dipaksa oleh jadi gini. Waktu itu ada clash antara Syiah dan Sunni. Ya kan ya? Dan waktu itu seolah-olah kalau orang yang Syiah itu pasti bela Ali, seolah-olah orang-orang yang Sunni itu pasti nggak suka Ali, seolah-olah. Itu zaman dulu pernah ada terjadi begitu. Maka pernah satu waktu untuk membuktikan orang itu tidak Syiah, maka disuruhlah ulama ini untuk mengatakan melaknat Ali. Jadi kalau nggak melaknat Ali, maka orang ini akan dihukum, ulamanya akan dihukum. Ini kata-kata dia. Pemimpinmu menyuruhku untuk melaknat Ali bin Abu Thalib, maka laknatlah dia.
Jadi menurut para pekerja atau apa namanya ya, pegawai yang ditugaskan, tentara yang ditugaskan, yang dilaknat adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal menurut ulama tadi yang dilaknat adalah siapa? Pemimpinnya. Paham kan maksudnya ya? Contoh lagi misalnya, suatu waktu Imam Syafi'i itu pernah ditahan ketika fitnah khalqul Quran. Lalu kemudian dikatakan, Imam Syafi'i, kamu percaya nggak bahwa Al-Quran itu adalah makhluk? Kalau dia bilang enggak, dia ditangkap. Kalau dia bilang iya, itu salah. Jadi dia mengakali begini. Oke gini. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Keempat ini adalah makhluk. Paham nggak maksudnya? Koma. Oke. Bukan. Taurat, Zabur, Injil, Jarinya. Al-Quran. Jarinya. Keempat ini adalah makhluk. Selamat ya. Karena yang dimaksud dengan makhluk adalah jarinya ini. Bukan Al-Quran dan segala macam. Nah, dalam pemahaman bahasa itu adalah teori ngeles yang syar'i. Karena itu seolah-olah memberikan makna yang jauh dengan kata-kata yang dekat. Jadi seolah-olah mengesankan makna yang dekat tapi maksudnya makna yang jauh. Contoh misalnya, kalau misalnya kita di rumah, Dena di rumah lalu kemudian ada yang nyari Hawariyun dan Hawariyun nggak siap untuk menerima tamu atau dia nggak menerima tamu pada saat itu. Hawariyun ada. Dena bisa bilang gini, ya selama saya di sini sih saya nggak lihat Hawariyun, bisa jadi gitu misalnya. Ya kan memang selama di situ dia nggak lihat Hawariyun kan gitu kan ya. Nah itu tidak bohong gitu kan ya sebenarnya. Jadi itu adalah menunjukkan makna yang jauh daripada seolah-olah makna yang dekat. Nah itu adalah yang tadi contohnya lagi. Nah ini adalah salah satunya. Bahkan guyonan pun memerlukan kecerdasan bahasa. Yang nggak jago bahasa Inggris ya biasanya nggak ngerti. One day a teacher was attempting to teach the names of animals to a class of 5 years old. She held up a picture of a deer and asked one boy, "Billy, what is this animal?" Little Billy looked at the picture with a disheartened look on his face and responded, "I'm sorry, Mr. Smith, I don't know." Lalu kemudian the teacher was not one to give up easily, so she then asked Billy, "Well, Billy, what does your mommy call your daddy?" Little Billy's face suddenly brightened up. But then a confused look came over his face and he asked, "Mr. Smith, is that really a pig?" Tahu nggak maksudnya? jadi gini ceritanya. Tapi ini agak sulit dicerita, tapi saya coba ya. Satu hari ada seorang guru ngajarin nama-nama binatang kepada anak 5 tahun. Nah lalu dia pegang satu gambar. Billy, ini gambar apa? Nah, terus Billy-nya bilang, waduh sorry ibu saya nggak tahu gitu kan ya. Lalu kemudian gurunya nggak mau nyerah nih. Ini gambar ini adalah gambar kijang, rusa. Dalam bahasa Inggris adalah deer. Lalu kemudian gurunya tuh ngomong gini, oh ya saya punya ide. Gimana kalau saya kasih dia petunjuk? Billy, kalau ibumu manggil bapakmu apa biasanya? Kan dear harusnya kan itu kan ya. Nah tapi harusnya sayang gitu kan ya, dear sayang. Tapi kayaknya saya tahu. Tapi benar nggak itu adalah babi maksudnya itu kan? Tahu nggak sih maksudnya? Ini namanya guyonan literal, guyonan intelektual, bukan guyonan yang menghina dan segala macam. Karena orang yang paham baru ngerti. Karena ada banyak hal yang nggak diceritakan tapi lucu karena lucunya ada di sini. Paham gak sih maksudnya? Lucunya apa? Oh berarti ibunya manggil bapaknya babi. Paham gak sih maksudnya? Nah itu adalah kemudian salah satu contoh. Nah itu salah satu contoh ketika orang mau guyonan pun dia perlu kemampuan bahasa. Di situ saya bilang kayak orang-orang kayak Ustadz Numan itu kecerdasan bahasanya tinggi sekali. Karena dia sudah bisa guyon dengan bahasa. Tapi belum tentu orang ngerti. Karena kalau orang nggak ngerti bahasa Inggris dan nggak ngerti budaya Inggris atau budaya Amerika, dia akan blank dengan guyonan itu. Karena guyonan itu sangat literal dan sangat intelek. Nah ini contoh lagi misalnya mengambil pelajaran. Ini salah satu syair yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengambil daripada Diwanus Syafi'i. Ma fi muqamil lidhi aklin wa dhi adabin. Jadi katanya Imam Syafi'i, tidaklah pantas muqamin untuk bermukim lidhi aklin wa dhi adabin. Orang-orang yang punya akal dan orang-orang yang punya adab. Enggak pantas dia untuk bermukim. Kenapa? Min rahatin fada'il autani wa taribi. Daripada
tinggal di satu tempat lalu kemudian stay di situ, dia lebih baik untuk pergi meninggalkan untuk mengasingkan diri. Seperti yang saya bilang, orang-orang yang nyaman itu kan akan stuck. Kita pergi. Kenapa kita harus pergi? Kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadon, bukan awadon ya, iwadon tajid iwadon amman tufarikuh. Maka berpergianlah, maka engkau akan mendapatkan ganti daripada apa yang engkau tinggalkan di situ. Wansob fa innal ladzizal ais fin nasob. Ini yang sering saya sampaikan. Wansob, bekerja keraslah, bersusah payahlah. Fa innal ladzizal ais fin nasob. Sesungguhnya kenikmatan hidup tuh ada pada ujung kerja keras. Jadi kalau misalnya kita ada yang ceritakan ya, ada yang nulis di Facebook, ada seorang kuli dulu ketika dia pernah makan satu makanan enak banget yang dia ingat banget dalam hidupnya. Setelah dia jadi kaya, dia nggak pernah lagi makan makanan itu. Suatu hari dia pergi ke tempat dia yang lama ketika dia masih jadi kuli, lalu dia makan, ternyata udah nggak enak. Dia bilang, ini kokinya ganti nih pasti nih. Padahal kokinya tetap sama. Akhirnya satu waktu ketika dia sudah benar-benar capek, lalu kemudian capek banget, lalu makan makanan yang sama, dia baru ngerti, oh ternyata makan tuh enak bukan gara-gara makanannya, tapi gara-gara kerja kelasnya itu. Nah jadi wansob fa innal lazizal ais fin nasob. Maka bekerja keraslah karena sesungguhnya ujung daripada itu ada pada kerja keras. Maka yang saya bilang itu tafsir tentang Yahudi yang meminta makanan yang sudah diturunkan manna wa salwa, kemudian mereka berkata ya Musa ud'u lana rabbaka ayyukhrij lana mimma tumbitul ard mim bakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya wahai Musa, tolong dong minta sama Tuhanmu untuk menumbuhkan kepada kami barang-barang yang dari tanah, seperti bawang, lalu kemudian timun, lalu apalagi bawang putih, bawang merah, timun, sayur, kacang adas, kentang nggak ada kentang. Itu kamu yang mau. Jadi itu adalah diminta. Kenapa? Karena manna wa salwa itu terlalu mudah. Jadi manna wa salwa datang dari langit. Manna itu kayak es krim gelato gitu. Nah kalau zaman sekarang kok es krim sih? Iya, karena tafsirnya kan minuman yang manis, lebih manis daripada madu, lebih lembut daripada susu, dan lebih dingin daripada salju. Nah, berarti itu kan gelato. Nah, lalu salwa itu apa? Bebek panggang. Nah, jadi udah diturunkan itu, tapi mereka masih nggak merasa konten. Kenapa? Karena itu mereka dapat taken for granted. Mereka nggak bersyukur karena mereka nggak nanam. Nah, mereka minta yang ditanam, yang disiangin, yang dicabut, yang diurus dan segala macam, biar ketika mereka makan itu nikmat gitu maksudnya. Nah, itu adalah salah satu tafsirnya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, inni ra'aitu rukudal ma'i yufsiduhu, dan aku melihat bahwa ketika air itu tetap tidak bergerak, dia akan rusak. Antum lihat bahwa air-air yang berkubang itu pasti bau. Kenapa? Karena dia nggak bergerak. Insaha toba wa in lam yajri lam yatbi. Dan kalau dia mengalir dia akan menyehatkan atau akan bagus, dan kalau dia tidak mengalir dia tidak akan menyehatkan, tidak akan menjadi bagus. Wal asdu laula firaqul ghabi maftarasat. Bahkan kalau kalian itu selevel singa, tapi kalau kalian tidak pernah meninggalkan sarang, kalian tidak akan pernah dapat mangsa. Artinya bahkan seperti itu. Wasahmu laula firaqul qaus lam yusubi. Dan kalau bahkan Anda itu adalah anak panah yang paling keren, tapi kalau Anda cuma tetap dibusur, itu nggak akan pernah mengenai sasaran. Lalu kemudian dikatakan wasyamsu lau waqafat fil fulki daimatan. Dan kalaulah seandainya bahkan matahari yang sangat keren kayak gitu, tapi dia cuma diem saja di orbitnya, lamillahan nas min ujumi min ajami wa min arabi. Maka walaupun matahari yang sangat keren kayak gitu, dia diam aja, tetap aja orang Arab ataupun ajam pasti bosan dengan itu. Artinya kalau dia nggak bergerak. Ini kan cerita tentang safar. Yang terakhir dia katakan watibru katurbi mulkon fi amakinihi. Tibru itu biji emas. Dan biji emas itu sama aja nilainya kayak tanah kalau nggak diangkat dari bawah. Lalu kemudian dikatakan wal udu fi ardihi naun minal hatobi, dan kayu wangi, kayu gaharu itu kalau dibiarkan di tanah nggak ada beda dengan kayu bakar, nilainya sama. Nah, fa in tagharraba hadza azza matlabuh. Kalau seandainya emas itu kemudian Anda asingkan dari tempat aslinya, Anda bawa ke kota, baru emas itu menjadi berharga. Tapi hatta itu emas, tapi tetap di situ nggak berharga. Lalu kemudian wa in tagharraba dzaka azza kadzahabi. Dan kalau seandainya kayu gaharu itu kita kemudian pindahkan dia juga, maka dia akan senilai seperti emas. Nah, itu pelajaran tentang safar. Dan itu mudah sekali. Maka kalau teman-teman lihat
video orang-orang Cina lagi belajar kan sampai geleng-gelengin kepala gini kan. Lalu kemudian ngafalin apa? Dia ngafalin frase, dia ngafalin syair. Kenapa? Syair itu memberikan pengertian. Maka orang-orang Arab yang belajar juga ngafalinnya syair. Coba bayangin, itu baru syair. Itu dihafal sama orang dan memberikan sebuah semangat. Apalagi? Oh banyak sekali. Contoh misalnya, Negeri 5 Menara itu cuma gara-gara satu quotes, manjadda wajada. Sesungguhnya siapapun yang bersungguh-sungguh maka dia pasti akan menemukan hasilnya itu. Dan banyak quotes-quotes yang menjadi pengingat orang sekaligus kayak menjadi kompas bagi diri dia. Wa man zara'a hasada, dan siapa saja yang menanam dia akan menuai. Wa man sara 'alat darbi wasala, siapa yang berjalan pada jalannya dia akan mencapai. Makanya Allah katakan ihdinas siratal mustaqim di dalam Al-Qur'an itu bukan kita tuh bukan pengen ujungnya, kita cuma pengen jalannya aja. Karena jalannya aja udah cukup. Kalau Anda jalan di situ ujungnya dapat Allah. Gitu loh maksudnya. Oh iya, man sabara zafira. Dan siapa yang bersabar dia akan beruntung. Idza sadaqal asmi waddohas sabil, ketika sudah serius antum tuh berazam, jalan tuh akan terbuka, jalan tuh akan semakin jernih. Maka itu menjadi sebuah panduan. Oh berarti kalau jalan saya tuh belum terlalu jernih, berarti jangan-jangan azam saya tuh belum sempurna. Makanya kan itu berkembang kata orang Cina, guru itu akan muncul setelah muridnya siap. Atau bisa jadi sebaliknya, murid itu akan muncul baru setelah gurunya siap. Yang manapun juga, yang penting adalah bahwa ada hubungan antara azam kita dengan jalan kita. Nah, misalnya contoh kayak gitu misalnya. Lebih mudah mengingat frase daripada kosakata. Karena di dalamnya terdapat cerita atau pengertian tadi. Oke, kalau gitu kita lihat. Bahasa akan mendorong untuk terus-menerus berpikir. Contohnya lagi misalnya. Ini kata-katanya Umar bin Khattab. Ta'allamul arabiyah, maka pelajari oleh kalian bahasa Arab, fa innaha tasbitul akli wa tazidu fil marwati. Maka pelajari oleh kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu akan menguatkan akal dan meningkatkan kehormatan. Makanya kan saya sudah bilang kan ya kemarin ya, ketika Umar bin Khattab tuh lagi ngelewatin orang lagi mana, remaja-remaja lagi mana, terus mereka ngomong pakai bahasa slang Arab, sama Umar ditegur, lu lebih baik benerin ngomongan lu dulu deh daripada benerin panahmu. Tapi dia nggak ngomong gitu sih, dia nggak ngomong pakai bahasa slang juga gitu kan ya, pakai bahasa Arab yang fasih tentunya. Lebih baik kalian mempelajari berbicara dengan benar daripada Anda membenarkan panah Anda. Karena panah itu setelah dia benar dalam berbicara. Karena kita tahu furusiah di dalam Islam itu secara kelihatan ada 4, secara nggak kelihatan lebih banyak. Furusiah di dalam Islam yang kelihatan tuh ada kemampuan menunggang kuda, kemampuan menombak, kemampuan pedang, dan kemampuan panah. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah bagaimana cara dia beradab di depan orang, bagaimana dia punya akhlak, bagaimana dia punya ucapan, bagaimana dia menyayangi orang tua, menyayangi perempuan dan seterusnya. Nah itu adalah menurut Umar bin Khattab karena meningkatkan akal. Benar. Lalu kemudian dikatakan juga oleh Ali bin Abi Thalib, ya bicara kepada manusia dengan apa yang mereka pahami supaya Allah dan Rasulnya tidak didustakan. Jadi tinggal how to, cara penyampaian. Nih, contoh lagi misalnya ya, kata-kata yang tepat dapat mengkristalkan emosi, menunjukkan cahaya bagi mereka yang terlalu lama berjalan dalam kegelapan sama saja memberi rasa sakit. Mereka lupa bahwa lebih terhormat mati dalam terang daripada hidup dalam kegelapan. Maksudnya gini, ada orang yang sudah terlalu lama berada dalam kegelapan, Anda center, itu dia marah. Maksudnya adalah apa? Dalam dakwah tuh begitu. Dalam dakwah itu kalau ada orang yang sudah terlalu lama dalam gelap, itu jangan langsung di center. Kayak ada orang sudah frostbite. Tahu nggak frostbite? Orang yang sudah kedinginan itu jangan antum siram pakai air panas. Mati dia. Itu kan ya. Kalau ada orang lagi frostbite, itu malah dikasihnya es. Antum belum tahu ya? Coba cari orang frostbite. Frostbite itu adalah serangan dingin sampai sudah parah banget. Dan kalau sudah parah banget, antum langsung kasih air normal aja, itu kayak kebakar bagi dia. Jadi kalau misalnya antum ada orang frostbite ya, antum siram pakai air biasa, itu pun dia kebakar rasanya. Itu bisa langsung mati dia gara-gara digituin karena terlalu banyak perbedaan suhunya itu. Antum pernah kedinginan nggak sih di luar? Terus antum cuci tangan pakai air biasa, itu rasanya kan kayak panas banget. Apalagi kalau disiram air panas, melepuh. Paham gak sih maksudnya? Nah itu kalau misalnya ada orang yang sudah terbiasa didingin, antum langsung gituin, mati dia. Nah antum harus kasih es dulu,
lalu kemudian baru kasih air, baru ketika suhunya udah normal baru dikompres. Itu kan penanganan frostbite. Nah, penanganan orang-orang yang sudah terlanjur lama dalam kegelapan juga gitu. Jadi dia nggak bisa langsung disenter, nggak bisa langsung tahajud, baca Quran 1 juz, nggak bisa. Pelan-pelan, itu kan ya, membiasakan dia dulu nyaman dengan kebaikan. Minimal membiarkan dia nyaman untuk tidak berbuat maksiat. Itu minimal kalau dalam orang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu lama berjalan kegelapan. Mereka lupa bahwa lebih terhormat mati dalam terang daripada hidup dalam kegelapan. Maksudnya gini, kalau orang-orang dalam gelap itu, kalau dia mati, dia kemudian stres, dia kemudian apapun, orang nggak ada yang tahu. Tapi kalau orang dalam terang itu ya minimal diketahui, gitu maksudnya. Nah itu adalah salah satunya. Contoh lagi misalnya, kata-kata kayak gini, aku mencintaimu dan karena itulah aku rela berkorban demi kamu. Ini kira-kira kata-kata yang biasa atau kata-kata yang istimewa? Biasa. Ada nggak sih cara untuk menyampaikan dengan yang lebih bagus? Kalau seorang laki-laki, suami menyampaikan ini pada istrinya bilang, kamu habis baca novel ya? Harus baca Khalil Gibran ya kamu? Iya, dan itu biasa. Iya, aku mencintai, aku rela berkorban demi kamu. Tapi ada nggak sih cara untuk menyampaikan dengan yang lebih pas? Bisa. Contoh misalnya, aku adalah api dan kau adalah air. Aku tetap akan berada di sisimu. Asik. Ini sama artinya bahwa dia pengen berkorban, tapi dia pengen menyampaikan dengan satu cara yang lain. Maka sekali lagi kekuatan bahasa itu menimbulkan kekuatan pengertian. Dan akhirnya menimbulkan satu perubahan karena pengertian itu. Nah, contoh misalnya, nih, bicara tentang perubahan, maka setiap nabi itu punya satu misi. Misinya adalah perubahan. Dan ketika nabi itu ingin memberikan perubahan, maka dia dikasih tools oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa toolsnya? Biasanya 2. 1 risalah, 2 mukjizat. 1 apa tadi? Risalah. Yang kedua apa tadi? Mukjizat. Contoh, Musa. Dia punya risalah. Apa risalahnya? Kebenaran. Yaitu Taurat. Apa mukjizatnya? Ular. Tongkat jadi ular. Tongkat jadi ular. Tangan bercahaya. Dan seterusnya. Ketika orang lihat mukjizat, orang jadi percaya sama risalah. Paham sampai di sini ya? Oke. Kalau gitu kita lihat lagi. Kalau Nabi Sulaiman, risalahnya ada. Mukjizatnya ada. Salah satunya bicara dengan semut dan segala macam. Nabi Isa, mukjizatnya menyembuhkan orang buta, lepra, dan kusta, dan juga menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Muhammad mukjizatnya apa? Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 185 Allah mengatakan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Coba lihat. Syahrul Ramadan allazi adalah bulan Ramadan yang unzila fihil Qur'an, diturunkan padanya Al-Qur'an. Apa Al-Qur'an itu? Huda linnas, petunjuk bagi manusia. Berarti risalah atau mukjizat? Risalah. Apa yang kurang? Mukjizat. Huda linnas wa bayyinatim minal huda. Dan Allah menurunkan bersama dengan Al-Quran. Lihat ya, unzila fihil Quran huda linnas wa bayyinatim minal huda. Ada kata huda lagi? Ada. Pertama dikasih risalah dan penjelas daripada risalah. Zamannya Musa, risalahnya Taurat, penjelasnya mukjizat yang tadi kita ngomong. Zamannya Isa ada risalah, ada juga mukjizat. Zamannya Rasul ada risalah, risalahnya apa? Al-Quran. Dan mukjizatnya adalah apa? Al-Quran. Jadi satu-satunya nabi yang diembed antara risalah sama mukjizat itu adalah Nabi Muhammad. Apa bedanya? Bedanya gini. Kalau Musa risalahnya ada dan Musanya ada, masih ada penguat untuk kitabnya. Ketika Musa wafat digantikan nabi yang lain supaya risalahnya tetap ada penguatnya, yaitu dalam mukjizat. Nabi Isa bawa Injil, ada penguatnya. Ketika kemudian Nabi Isa sudah nggak ada, ini nggak bisa dikuatin lagi nih, karena yang bawa mukjizatnya sudah nggak ada, sudah diangkat oleh Allah. Al-Quran itu adalah risalah, tapi setelah kemudian Nabi Muhammad sudah nggak ada, sudah wafat, ini tetap mukjizatnya ada. Kenapa? Karena mukjizatnya tetap di situ. Maka Allah katakan, wa bayyinatim minal huda. Adalah kami turunkan risalah sekaligus penguat risalahnya, mukjizatnya ada pada Al-Quran. Apa mukjizatnya dalam Al-Quran? Tata bahasa. Itu yang dari tadi kita bahas.
Maka kalau kita bicara tentang Al-Quran itu adalah sangat informatif karena dia terdiri daripada bahasa, yaitu adalah apa? Informasi. Maka mujizat Al-Quran itu adalah informasi. Informasi itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan. Maka kita selalu mengatakan, Allah mengatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya adalah Al-Qur'an ini adalah sumber daripada perubahan-perubahan itu. Kalau bahasa kita sekarang, perubahan kognitif. Ada 4 kan? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Satu persatu. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan pada mereka kitab. Wal hikmah, dan mengajarkan pada mereka hikmah. Oke, coba lihat. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Dalam bahasa modern, perubahan kognitif. Apa itu perubahan kognitif? Dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi kalau mulai untuk ngajarin orang, mulai untuk mendakwakan Islam, di kepala kita itu adalah pertama, mereka harus dari tidak tahu menjadi tahu. Itu paling minimal. Yang kedua, perubahan afektif. Wa yuzakkihim. Perubahan afektif itu adalah perubahan perasaan. Perubahan perasaan itu adalah dari tidak mau menjadi mau. Jadi dari kalau kognitif apa tadi? Tidak tahu menjadi tahu. Kalau afektif apa tadi? Dari tidak mau menjadi mau. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, dan membuat mereka untuk bisa tahu tentang kitab. Kitab ini sudah mulai untuk action. Berarti kalau action dari tidak bisa menjadi bisa. Setelah kemudian dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak bisa menjadi bisa, maka dia di-embed lagi, terus-meneruskan sampai jadi behavior. Makanya kata orang kan ada perubahan kognitif, ada perubahan afektif, ada perubahan motorik atau tidak bisa menjadi bisa, dan ada perubahan behavioral. Ada perubahan keseluruhan. Kalau behavior dari tidak nyaman menjadi nyaman. Oke, ulangi. Kalau kognitif apa tadi? Bukan. Tahu jadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua? Mau jadi mau. Tidak mau jadi mau. Yang ketiga? Tidak bisa jadi bisa. Yang keempat? Tidak nyaman menjadi nyaman. Oke, lihat di zamannya Rasulullah SAW. Pelajaran tentang akidah itu semua adalah tentang dari tidak tahu menjadi tahu. Dan belum ada sholat, belum ada puasa, belum ada haji. Cuma dikatakan Allah itu satu ya. Apa buktinya Allah satu? Lihat langit dan bumi. Yang itu salah ya. Kenapa salah? Lihat begini dan segala macam. Itu penjelasan yang pertama. Dari tidak tahu menjadi tahu. Wacana, kognitif. Perubahannya ada di sini, nggak kelihatan sama sekali. Akar. Nah, setelah menunjukin semua itu, Rasul ngajak mereka, yuk kita sholat yuk. Melatih kemudian halal haram itu adalah kecenderungan mereka. Suka pada yang halal, benci pada yang haram. Kalian lihat ada orang yang nanya, ya Rasulullah saya mau berzina boleh nggak? Gini deh, kamu kalau mau berzina kira-kira gini deh, kalau ibumu yang dizinai gimana? Ya nggak mau lah saya. Kalau anakmu yang dizinai, apalagi saya gampar tuh orang. Kalau misalnya kakakmu yang dizinai gimana? Saya juga nggak rela. Gimana kalau sepupumu yang dizinai? Saya juga nggak mau. Tantemu gimana? Nggak mau juga. Kata Rasulullah, ya gini deh, kamu kan mau berzina. Nanti kamu mau berzina sama orang itu kalau nggak ibunya orang, anaknya orang. Kalau nggak anaknya orang, sepupunya orang. Kalau nggak sepupunya orang, tantenya orang. Kalau tantenya orang, adik perempuan atau kakak perempuannya orang. Kalau gitu saya nggak jadi berzina, karena dia sudah dibentuk. Wa yuzakkihim, perasaannya dibentuk. Nah setelah perasaan dibentuk dari nggak mau menjadi mau, maka kemudian dilatih baru. Nah itulah dilatih puasa, dilatih kemudian sholat. Makanya wa yu'allimuhumul kitab itu adalah sesuatu yang setelah yang ini selesai, dua ini selesai. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim selesai, baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah jadi itu adalah perubahan pada diri manusia. Semua perubahan itu dimotorisasi oleh Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ini kita ngajarin sebanyak mungkin orang, dia akan naik pemikirannya. Ketika sudah naik pemikirannya, dia pasti jadi baik. Maka saya bilang kemarin-kemarin dari materi kemarin-kemarin saya bilang, kezoliman itu temannya adalah jahiliyah. Orang bodoh itu pasti zolim. Catat baik-baik, orang bodoh itu pasti zolim. Dan orang zolim itu jelas bodoh. Kenapa bodoh? Rasul yang mengatakan, Abu Jahal itu dulu namanya Abul Hakam. Abul Hakam artinya bapak kebijaksanaan. Jadi orang Quraisy itu kalau misalnya ada yang mau nikah, nanyanya kepada Abul Hakam. Gimana ya?
saya mau nikah dengan kayak gini, kira-kira menurutmu gimana? Orang lagi mau buka bisnis, nanyanya sama Abul Hakam, konsultasinya. Orang mau belajar apapun, nanya sama Abul Hakam. Mau pergi ke luar negeri, nanya sama Abul Hakam. Saking dia itu bijaksana gitu maksudnya. Tapi ketika Islam datang, dia tolak, kata Rasulullah, dia bukan Abul Hakam, dia Abu Jahal. Dia bukan pintar, dia tuh bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia mengetahui yang mana yang benar tapi nggak mau ngambil yang benar. Itu kan kejadian pada Abul Hakam kan ya. Artinya gini, kalau kita bicara orang zolim itu pasti bodoh. Karena kebodohan itu yang menyebabkan kezoliman. Dan orang yang bodoh itu nanti akan zolim dia. Nah makanya lawan daripada kezoliman adalah meningkatkan taraf berpikir sehingga mereka jadi pintar. Ketika mereka jadi pintar, mereka pasti pilih taat. Ya memang agak sedikit miris sih sebenarnya. Berarti semua orang-orang yang zolim itu bodoh. Ya dari segi artian daripada Rasulullah begitu. Ada yang nanya, enggak sepertinya kenapa? Itu kayaknya itu pintar-pintar tuh orang, ada yang S3, ada yang PhD dan segala macam. Oke, coba kita lihat. Kenapa Abu Jahal dikatakan bodoh? Ini kan sudah saya ceritain berkali-kali ya. Abu Jahal, Abu Sufyan dan Al-Akhras bin Syarik itu mereka pengen tahu apa rahasianya Rasulullah. Malam-malam mereka pergi, mereka dengerin Rasul baca Quran. Mereka terpesona. Setelah terpesona sampai subuh mereka bilang, besok di antara kita jangan ada yang balik lagi. Karena mereka tahu mereka bakal mau balik lagi. Mereka bilang iya oke. Ternyata besok malamnya mereka diam-diam tanpa janjian, tiga-tiganya datang di situ. Dan baru ketahuan lagi ketika subuh, ngapain lu di sini? Lu ngapain di sini? Lu ngapain di sini? Dengerin Al-Quran sampai subuh. Besoknya lagi terjadi sekali lagi. Sampai akhirnya mereka bilang, kita sepakat kalau kita kesini lagi kita bakal hancur. Kenapa? Orang-orang tahu kita pembesar-pembesar mereka, sementara kita terpesona sama Al-Quran. Ini nggak boleh terjadi. Tapi Abu Sufyan dan Al-Akhras bin Syarik ini masih grundel, ganjel. Ketemulah mereka, lalu Abu Sufyan nanya, Akhnas, kita kan dengerin Al-Quran nih. Iya, menurutmu Al-Quran itu gimana? Ya benar lah, itu nggak mungkin manusia, kan kamu juga dengar sama saya. Mereka berdua bilang, kalau gitu kita datengin Abu Jahal. Nanya sama Abu Jahal, kan kita bertiga tuh di situ. Menurutmu Al-Quran benar atau enggak? Apa kata Abu Jahal? Benar lah. Loh, menurutmu juga benar? Iya, nggak mungkin itu dibuat manusia, kata Abu Jahal. Lantas kemudian mereka bilang, kenapa kita nggak ikut Muhammad aja? Apa kata Abu Jahal? Lihat nih, ini kata-kata dia, kenapa dia dibilang bodoh. Jadi Abu Jahal bilang gini, jadi gini ceritanya. Kita itu Bani Makhzum, Muhammad itu Bani Abdul Manaf. Dan Bani kita sama Bani dia senantiasa nih kompetisi. Dan kompetisi ini tidak selesai sampai sekarang. Kalau tahun ini dia kemudian bisa menang dengan kuda mereka, maka tahun depan kita bisa latih kuda kita bisa menang sama mereka. Kalau tahun ini syair mereka lebih bagus daripada kita, tahun depan kita bisa latih syair kita lebih bagus daripada mereka. Tahun ini gulat kita kalah sama mereka, tahun depan gulat kita bisa menang lawan mereka. Tapi kalau kita ngakuin Al-Quran hari ini, selama-lamanya kita gak bakal bisa menang dengan Bani Abdul Manaf. Paham gak sih maksudnya? Karena dia tahu Al-Quran yang buat bukan manusia. Karena itu dia dikatakan bodoh. Kenapa? Karena dia sudah tahu kebenaran tapi dia nolak kebenaran itu. Nah, artinya balik lagi, kalau antum mau untuk berdakwah, yang paling mudah adalah tingkatkan level berpikir manusia. Karena kezoliman itu hanya bisa meneruskan kezolimannya kalau andaikan kebodohan masih merajalela. Makanya antum kan dibiasakan dengan kebodohan, ngeliatin tayangan-tayangan yang gak bermanfaat, hanya mengumbar aurat, hanya mengumbar kenikmatan dunia, pamer tentang apa yang dimiliki oleh orang, tentang mobil yang paling mahal, tentang rumah yang paling luas dan segala macam. Antum lupa bahwa ada sesuatu yang harus antum lakukan. Makanya yang terjadi ketika di zaman Romawi kan mereka buat Flavian Amphitheater, Colosseum untuk membuat manusia lalai daripada ini loh yang harus dia lakukan. Di zamannya Fir'aun buat kemudian iring-iringan korun dengan punya harta-hartanya supaya manusia tuh ngelihat dunia bukan ngelihat pada akhirat. Nah, jadi peningkatan taraf berpikir itu yang paling ditakutkan sama orang-orang zolim. Jadi kalau orang zolim itu kemudian mereka ngelihat ini, mereka pasti tidak akan pernah diam dan pasti mereka akan berusaha agar setiap orang yang berusaha meningkatkan taraf berpikir manusia itu pasti akan dipermasalahkan. Gitu ya. Nah, itu aja yang pengen saya sampaikan. Kita tutup bacaan alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim dan doa kita tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu